Baik, perkenalkan nama saya Iqbal Muhammad Firmansyah. Di sini saya akan mencoba mengerjakan tugas praktikum jaringan dan komunikasi data yang kelima yaitu Lab 11.6.6 mengenai Calculate IPv4 Subnets. Jadi di sini kita akan menghitung seputaran IP address IPv4 lebih khususnya. Jadi kita langsung saja masuk ke problem pertama. Given host IP address 192.168.200.139, terus original subnet masknya itu 255.255.255.250, kemudian new subnet masknya itu 255.255.255.254. Kita akan mencari berikut ini. Jadi kita mulai saja dari number of subnet bits. Jadi untuk number of subnet bits itu dia rumusnya itu prefix yang baru dikurang dengan prefix yang lama. Untuk yang prefix yang baru itu dia apa namanya, prefixnya itu kan 27, kemudian dia dikurang dengan prefix yang lama itu dia 24. Nah, jadi dia hasilnya itu 3. Kemudian number of subnets created itu rumusnya itu 2 dipangkat subnet bits. Jadi kan tadi subnet bitsnya kan 3. Jadi 2 dipangkatkan 3 artinya hasilnya itu 8. Kemudian number of host bits per subnet. Rumusnya itu 32 dikurang prefix yang baru. Prefix yang baru tadi kan 27, berarti 32 dikurang 27. Nah, hasilnya itu sama dengan 5. Kemudian lanjut, number of hosts per subnet. Number of hosts per subnet itu dia cara hitungnya 2 dipangkat host bitsnya itu 5 dikurang 2. Jadi 2 pangkat 5 itu 32, kemudian dikurang dengan 2, jadinya 30. Kemudian kita akan mencari network address dari subnet ini. Jadi cara mencari network address, pertama kita harus lihat di sini oktet keberapa yang dia berubah. Bisa dilihat di sini kan oktet itu yang 1, 2, 3, 4. Di sini yang berubah itu yang keempat, dari 0 jadi 224. Nah, kemudian kalau sudah, kita akan kurang 256 dengan yang baru, itu 224. Jadi 256 dikurang 24 itu sama dengan 32. Nah, jadi kelipatannya itu kelipatan IP-nya itu 0, 32, 64, 128, 160, dan seterusnya. Nah, tunggu kita tulis saja sini ya. 0, 32, 64, 128, 160. Nah, di sini bisa dilihat di oktet yang keempat itu kalau untuk host IP address-nya itu dia kan 139. Nah, 139 itu dia ada di range yang mana? Jadi kalau untuk 0 kan 0 sampai 31, kemudian 32 sampai 63, 64 sampai 127, kemudian 128 sampai 159. Nah, jadinya kan 139 ini dia masuk di range yang antara 128 dan 160. Artinya,
untuk network address-nya itu kita akan ambil batas bawahnya, yang dimana batas bawahnya itu 128. Jadinya kita ambil yang host IP address ini, kita copy saja. Nah, kemudian untuk angka terakhirnya itu kita pakai batas bawah yang tadi itu 128. Oke. Kemudian lanjut IPv4 address of first host. Karena ini first host ya, ini kan DP alamat. Jadi untuk first host ini tinggal angka berikutnya atau ditambah 1. Jadi kita copy aja ya. Kemudian terakhirnya kita ganti, kita tambah 1. Jadinya 129. Kemudian IPv4 address of last host. Jadi untuk last host itu kita skip dulu ya. Jadi IPv4 broadcast itu kalau tadi batas bawah, sekarang dia itu batas atas dikurang batas atas ya. Batas atas dikurang 1, sorry. Jadi kan tadi untuk jadi kan tadi kan 128 kemudian 160. Nah, jadi 160 itu udah lain ya. Jadi kita broadcast address-nya itu yang paling terakhir itu 159. Jadi 160 dikurang 1. Jadinya 159. Kemudian untuk last host dia itu broadcast dikurang 1. Jadinya dia 158. Nah, jadi kita copy aja yang ini. Ini akhirnya itu 158. Kemudian yang ini 159. Oke. Nah, jadi hampir semua kayak begini ya untuk penyelesaiannya. Untuk semua problem itu rumusnya sama. Oke, kita lanjut. Untuk problem 2. Jadi di sini host IP address-nya 10.101.99.228, kemudian original subnet mask-nya 255.00, dan new subnet mask-nya 255.255.128.0. Oke. Jadi di sini yang berubah itu yang bukan 0 sama yang 2555 itu ada di octet ketiga, yaitu 128. Nah, jadi kita akan kurangi 256 dengan 128. Itu untuk nanti yang network address-nya. Cuma kita akan hitung subnet bits-nya dulu ya. Jadi subnet bits-nya itu kita prefix yang baru dikurang prefix yang lama. Untuk prefix yang baru itu ini dia 19. Sorry, 17. Kemudian untuk prefix yang lama itu untuk prefix yang lama itu dia jumlahnya 8. Jadi kurang 8 sama dengan 9. Kemudian number of subnets created sama seperti ini, rumusnya itu 2 dipangkat subnet bits itu 9. Jadi 2 dipangkat 9. Nah, itu hasilnya 512. Kemudian sama ini rumusnya 2 dipangkat dengan ini 2 dipangkatkan 512, kemudian dikurang 2 sama dengan
Oh sorry, tadi ya. Tadi ini yang untuk di bawah ya. Ini untuk yang di sini. Number of host itu dia diambil dari 32 dikurang subnet yang baru. Jadi kan subnet yang baru itu 17. Jadi 32 dikurang 17 sama uh, dengan 15. Kita buka kalkulator saja. Nah, jadi untuk number of host per subnet dia 2 dipangkat 15 dikurang 2. 2 dipangkat nah, 2 nah, 2 dipangkat 15 nah dikurang 2 sama dengan 32766. 15 sama dengan 32766. Oke, lanjut. Network address of this subnet. Jadi kita tadi lihat ya yang berubah itu yang di oktet ketiga. Jadi 256 dikurang 256 dikurang 256 dikurang 128. Itu artinya ya 128. 256 kurang 128 itu 128. Itu 128. Berarti supaya kita bisa dapat ini kelipatannya itu 0 128. Nah, untuk tadi kan oktet ketiga 99 itu dia ada di range yang 0 sampai 128. Berarti batas akhirnya berarti dia networknya itu dia pakai batas yang bawah. Artinya dia menggunakan untuk oktet ketiganya itu jadi 0. Nah, ini kan ini yang host IP address kita copy dulu. Untuk yang ketiga dia akan jadi 0. Begitu juga dengan yang paling belakang. Mengikuti jadi 0. Kemudian IPv4 address of first host ya jadi tinggal ditambah 1 ya. Jadi ini sama seperti yang di atas cuma ditambah 1. Kemudian ini skip dulu. Jadi kan untuk batasnya kan 256 dikurang 1 itu jadi 255. Jadi untuk ekornya itu 255. Ikuti oh ya sebelum yang 255 itu kan untuk yang belakangnya. Tapi untuk dapatkan yang oktet ketiga, tadi kan untuk batasnya kan 0 128. Nah, untuk ini yang 128 jadi dikurang 1 127. Jadi yang ini 127.
Nah, untuk last host ini kan yang ini dikurang 1. Jadi ini dikurang 1. Jadi 254. Oke, kita lanjut ke problem 3. Di sini ada 172 untuk host IP address-nya 172.22.32.12, kemudian original subnet mask-nya 255.255.255.00, kemudian new subnet mask-nya 255.255.254.0. Oke. Jadi yang di sini yang berubah itu yang di octet ketiga. Karena dia bukan 255 atau 0. Jadi kita untuk mendapatkan subnet base-nya kita pertama mau kasih kurang prefix yang baru dikurang prefix yang lama. Jadi untuk prefix yang baru itu nilainya 19 dikurang 16. Hasilnya 3. Kemudian untuk number of subnets created itu 2 dipangkat 3. Ya, sama dengan 8. Kemudian untuk number of host bits per subnet itu 32 dikurang subnet yang baru. 32 dikurang subnet yang baru itu tadi 19. 32 dikurang 19. 13. Kemudian number of host per subnet. Jadi dia rumusnya 2 dipangkat yang tadi host bits-nya itu 13 dikurang 2. 2 dipangkat 13 dikurang 2. 8.190. 8.190. Oke. Untuk network address-nya tadi kan ya berubah oktet ketiga. Jadi 256 dikurang 224 itu 32. Jadi kelipatannya 32 ya. 32 4 28 60 192 kemudian 123 224. Oh, tadi ketutup kalkulator. Dua 4. Ini udah ya. Jadi untuk si 224 ini kan dia berada di range yang maksudnya yang ini outlet yang ketiga, sorry. Dia kan ada di range yang ini ya 32. Jadi untuk network address-nya itu yang baru itu 32, kemudian sebelah kanannya itu kita kasih 0. Jadi pakai yang ini. Kemudian ini kita kasih 0. Kemudian untuk first host-nya itu tinggal kita tambahkan 1. Kemudian untuk broadcast address-nya itu kita
uh, tadi kan untuk range-nya itu 0, 32, 64. Jadi 64 dikurang 1 itu 6, itu 63. Nah, 63 kemudian uh, apa ya? Jadi kontrol V. Di batasnya kan 63. Ya, untuk auto kecil 63. Kemudian untuk uh, kanannya itu kita kasih 255, kita kasih maksimal. Kemudian untuk last host ya kita tinggal kurang 1. Oke, ada azan ya, kita pause dulu rekaman. Oke, azan sudah kelar, kita lanjut untuk problem 4. Dulu. Oke, untuk problem 4, 192, 168, 1245, kemudian 255, 255, 255, 255, 252. Jadi yang berubah oktet keempat. Kita untuk prefix yang baru itu kan 30, kemudian untuk prefix yang lama itu 24. Jadi untuk number of subnetnya itu 30 dikurang 24, sama 6. Kemudian untuk subnet created itu kita 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu berapa ya? 2 pangkat 6, 64. Kemudian number of host bits per student itu cara carinya 32 dikurang subnet baru. 32 dikurang subnet baru itu 30. Tambahan 2. Jadinya untuk number of host per subnet itu ya dia 2 ini pangkat 2 tadi yang host bits dikurang 2. Jadinya 2. Oke, jadi untuk network address di subnet, jadi tadi yang berubah itu oktet ke 4. Jadi 252. Nah, jadi kita hitung 256 dikurang 252. 4. Jadi ini kan kelipatan 4. Kelipatan 4 ya kita taruhlah yang paling mendekati ini kan kita mau 245 ya. 245. Jadi kelipatan 4 itu 4 dikali 60 kan 240. Nah, ini 240, kemudian 244, kemudian 248, terus ya seterusnya. Nah, 245 ini dia itu berada di sini, yang di 244. Jadi kita pakai batas bawahnya itu 244. Kemudian batas atasnya itu 248. Nah, network address itu uh, dia pakai batas bawah ya. Jadi dia sama seperti ini. Cuma akhirnya itu kita jadi 244. Kemudian untuk first source-nya tinggal ditambah 1. Nah, kemudian tadi kan broadcast address-nya kan tadi kan batas atasnya 248.
Berarti dikurang 1 jadi 247. Nah, jadi terus last host ini ya si ini cuma dikurang 1. 246. Lanjut problem 5. Ada 28, 107, 055, 255, 255, 00, 255, 255, 255. Oke, jadi ini cari prefix baru dikurang prefix lama. Jadi yang baru itu prefixnya 24 dikurang prefix yang lama itu 16 sama dengan 8. Kemudian ini 2 pangkat 8 sama dengan 1, 2, 3. Jadi 256. Kemudian ini 32 dikurang prefix baru itu 24 sama dengan 8. Kemudian number of host per subnet itu 2 pangkat 8 dikurang 2 sama dengan 2 pangkat 8 salah. 2 dipangkat 2 dipangkat 8 256 dikurang 2 itu 254. Network address of this subnet. Ini dia berubah dari di sini kan dia dari 0 jadi dia kan dari 16 prefix 16 jadi prefix 24. Nah, berarti untuk network address yang kalau dilihat dari sini karena dia perubahan murni, untuk network address-nya dia akan mulai dari 0 juga. Karena pangkat ketiga itu 0. Jadi kita copy dulu yang ini. Network address-nya dari paling bawah itu 0. Kemudian ini tinggal tambah 1. Jadinya 1. Kemudian untuk broadcast address-nya dia ini akan dimentokkan di 255. Terus ini dikurang 1 deh. 255 dikurang 1 itu 254. Jadi ini yang berubah cuma karena dia dari 0 jadi 255. Jadi untuk perubahannya itu tinggal untuk angka cairnya dikasih 0 untuk network address. Kemudian untuk kalau di broadcast-nya dikasih mentok jadi 255. Kemudian last host-nya dikurang 1 jadi 254. Udah deh. Kemudian problem 6. Ya, pokoknya problemnya ini kita cari prefixnya, itu prefix baru dikurang prefix lama. Jadi ini kan prefixnya itu 24, kemudian ini prefixnya 29. Nah, jadi 29 dikurang 24 sama dengan 24 itu 5. Kemudian 2 pangkat 5 itu 32. Kemudian ini 32 dikurang 32 sorry.
32 dikurang 29 itu 3. Kemudian number of host-nya berarti 2 dipangkat 3 dikurang 2. 2 pangkat 3 itu 8 dikurang 2 itu 6. Nah, network address. Ini yang berubah itu di yang bukan 2550 itu yang di terakhir 248. Jadi 256 dikurang 248 itu 8. Jadi kita pakai kelipatan 8. Kan 240 itu kan kelipatan 8 ya. 200. Oh, ini tunggu. Kita lihat angka carinya itu kan 180. Kita mulai berarti dari 160 aja ya. 160, 168, 176, 184. Nah, jadi kan 180, ya ini termasuk di sini. Dari 176 sampai 184. Jadi dia pakai batas bawah, dia pakai 176. Jadi ini kita copy aja, terus kita ganti 176. Kemudian first host-nya tinggal tambah 1. Dari 176 jadi 177. Kemudian untuk kelasnya itu tadi kan 176 terus 184. Nah, 184 berarti dikurang 1 itu 183. Kemudian untuk source-nya itu dikurang 1 lagi 182. Okay, reflection question. Why is the subnet mask so important when analyzing an IPv4 address? Kenapa subnet mask itu penting ketika kita menganalisis IPv4 address? Nah, jadi karena kalau kita cuma pakai alamat IP yang berdiri sendiri itu, ya kita nggak bisa tentukan mana bagian yang identitas jaringan atau network version, terus mana bagian yang sebagai identitas perangkat atau yang host portion. Jadi kalau ada subnet mask-nya, kita bisa tahu nih dari yang ini mana yang host portion, mana yang network portion, mana yang host portion. Jadinya kalau IP ketika kita menganalisis IPv4 address penting subnet mask-nya supaya kita tahu perbedaannya. Jadi mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.